Ya sebelumnya berdiri. Oke. Udah tahu belum saya siapa? Tahu. Ya saya kenalin dulu. Ya. Kenalin, nama saya Faruk. Tahu Faruk siapa? Wakil Bupati Karawang. Ya. Oh, bercanda. Sampurasun. Ayo suaraan deh. Sampurasun. Ya baik, sebelumnya kenalin, nama saya Faruk ya. Kakak Faruk gitu kan. Nanti kalau misalkan adik-adik semua panggil aja kakak Faruk gitu. Oke? Ya, kita nggak usah terlalu formal lah ya. Santai aja gitu. Tahu kan formal itu apa? Gak tahu ya, iya zaman SD. Siapa lagi yang mau dikenal? Yang mana? Kenalin dulu katanya katanya. Yang ini mau nggak kenalan? Kenalin dulu, dengerin namanya siapa biar nanti manggilnya enak. Kakak siapa namanya? Mulai. Mau tahu nggak? Jawab. Udah kenalin ya, nama kakak Ferdi. Tadi siapa? Ini siapa namanya kakak? Nih, kakak mau nanya dulu. Kalau kau suka kita suka. Ada di sini. Ada apa di sana? Oh, SD. Berapa? Kelas berapa SD? Kelas 10. Oh. Ya kelas 4 ada nggak? Kelas 4. Berarti ini kelas berapa semua? Kelas 3. Tepuk pramuka. Pramukanya kasih tahu berapa kali kan? Tahu nggak tepuk pramuka? Ada yang anak pramuka nggak? Iya. Dulu abang lebih parah deh. Asik. Apa sih dah? Nih di sini semua pasti pada punya HP. Tahu HP? Pada punya nggak? Pada punya. Pada punya kan? Biasanya di dalam HP-nya itu dipakai buat apa aja sih? Main game. Terus apa lagi? Ada remote. Apa lagi? Yang laki-laki ngapain? Biasanya HP-nya TikTokan. TikTokan ada yang Dah, yang cowok main apa nih? ML, waduh. ada yang punya TikTok. Yang suka nonton YouTube pada yang punya WhatsApp, tahu WhatsApp? Yo. Apa gunanya WhatsApp? Aplikasi buat apa WhatsApp itu? Komunikasi. Kalau yang punya Instagram, ada yang punya Instagram? Oh, nggak ada, berarti banyak yang TikTok ya. Ada yang punya FB. Ya FB ada nggak yang FB? Ada Facebook. Facebook. Emang ada. Kalian tahu cara menggunakan TikTok? Tahu? Gimana caranya?
bullying di sekolah Apa? secara langsung apa tuh biasanya? Terus ada lagi yang laki-laki tahu nggak bullying di sekolah biasanya apa? 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 Ada yang dijauhin. Ada yang diledek. Oh, banyaknya yang meledek orang tua. Nah, itu juga Siapa? termasuk salah satu ke dalam perlakuan bullying ya. Nah, menurut adik-adik semua, menurut kalian bullying itu apa sih gitu? Ada yang tahu nggak? Bullying. Contoh ngebully itu emang kayak gimana sih? Ciri-cirinya apa? Ngejek, dipukulin. Kalau yang ngejek, contohnya kayak gimana? Oke, selain lu Irung ada lagi gak? Sama orang tua misalnya, ngejek gitu. Nah, itu merupakan salah satu bullying yang sifatnya non-verbal gitu kan, tidak menyentuh tapi melakukan lewat kata-kata. Oke? Jadi ada dua tipe adik-adik semua. Coba yang ngobrol dulu. Ada dua tipe. Yang pertama itu bullying non-verbal. Yang apa? Yang non-verbal itu apa yang tadi? Yang nggak dipukul. Ya, Berarti yang yang nggak mengejek. dipukul. Terus apa lagi yang tidak memukul? Yang non-verbal. Terus ada yang Ngejauhin juga itu udah termasuk ke dalam bullying non-verbal gitu. Ngejauhin, nah itu. didiemin. Nah, kalau bullying non-verbal kayak gimana contohnya? Iya, contohnya kayak gimana? Gimana contohnya kalau bullying non-verbal? Kalau bullying verbal? Kalau bullying verbal, yang menyentuh fisik apa biasanya? Pukul. Terus cubit, apalagi? Nendang dan sebagainya banyak ya. Nah, di sini kakak-kakaknya semua bakal ngejelasin ke adik-adik apa sih itu bullying gitu kan. Bagaimana cara peningkatannya ketika kita Ya. Nah, jadi gini adik-adikku yang tersayang dan tercinta gitu kan. Nah, itu yang laki-laki di sini aja. Di sana enggak apa-apa. Bisa geser. Jalan-jalan. Jadi di sini kakak-kakaknya itu mau menjelaskan kepada teman-teman semua. Lima ribu juga bisa dapat apa coba jajan. Ya udah, terserah. Kalau yang mau silahkan, kalau yang nggak mau ya udah nggak usah nanya. Pokoknya nanti kalau Pak Paru ngejelasin yang nanya dapat uang 5.000. 5.000. Yang nanya, yang bertanya, yang nanya bisa dapat uang sebesar 5.000. Kalau enggak, ketika kakak nanya, kalian jawab. Nanti kalau misalkan bisa ngejawab, kita kasih uang, oke? Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu bullying? Bullying, dengerin. Kalau orang lagi ada yang berbicara di depan, seharusnya kalian diam, jangan berisik, jangan ngeremes-remes makanannya, oke? Duduk yang rapi, hop, pinter, jangan berisik, oke? Oke. Nah, apa sih itu bullying? Bullying adalah sikap tidak baik yang membuat teman merasa sedih, takut, atau sakit hati. Jadi kalau misalkan teman-teman diejekin,
dijauhin, dipukul, bahkan gak ditemenin, atau apa namanya, ya intinya yang membuat teman-teman itu merasa sakit hati. Nah itu bisa masuk ke dalam kategorisasi yang namanya Oke, pokoknya bullying itu sifatnya adalah sesuatu hal yang membuat kita sakit hati, baik itu secara verbal ataupun secara non verbal. Oke, coba aku nanya nih, tunjuk ya, coba ke kamu. Kenapa? Pertanyaan dasar. Ada berapa macam bullying? Oke, sebutin. Yang pertama. Salah. Coba ada yang kamu, ada berapa bullying? Banyak, salah. Coba kalau banyak, coba itu yang pakai rompi merah. Ada berapa bullying? Apa aja? Oke. Kamu dapat pelajaran nanti pulang dari sini, gak usah khawatir, jangan dulu pulang. Ada uang 5.000 di kantong saku ini. Oke. Bullying merupakan salah satu tindakan yang memang tidak seharusnya kalian lakukan, baik di sekolah ataupun di rumah. Kalian sebagai siswa itu harus bisa menjaga tutur kata yang baik serta perilaku yang baik agar teman-teman kita tidak sakit hati sama apa yang kita perbuat. Setuju? Oke. Ada di sini yang suka ngejek-ngejekin temannya? Ada. Anak baik semua, masya Allah. Pantesan ketika kakak masuk ke rumah ini kok kayak adem gitu. Oh ternyata ada kipas. Ketawa dong, ketawa. Oke. Nah itu tadi soal bullying, oke. Nah sekarang kita masuk ke dalam kategorisasi macam-macam atau tipe bullying yang perlu teman-teman ketahui. Oke? Oke? Yang pertama itu ada yang namanya bullying fisik. Bullying fisik kayak gimana coba contohnya? Oke, dipukul, terus diapain? Bukan bullying fisik. Diapain? Dipukul, ditendang, dijabut-jabut, dijambak dan sebagainya. Pokoknya kalau bullying fisik itu berarti merupakan salah satu bullying sentuhan yang bersentuhan ke orang gitu kan. Kayak misalkan contoh, atau contoh kayak gini. Nah, itu merupakan salah satu bullying fisik. Atau kayak ngejitak gitu kan, mukul, ngedorong dan sebagainya gitu. Nah, itu salah satu masuknya ke dalam bullying fisik. Kalau misalnya bullying verbal bullying, contohnya kayak gimana? Ya, mengejek, terus menjauhi, terus ngediemin, terus apalagi? Ya pokoknya banyak ya gitu kan. Kayak mengejek, memanggil nama dengan tidak baik. Misalkan, siapa kamu namanya? Hah? Raisya, misalkan manggil Raisya gini, apa namanya? Woi dia kemana gitu. Nah itu kan gak baik gitu ya. Dia kan punya nama gitu. Harusnya kan dipanggilnya Raisya mau kemana, jangan. Biasanya kan apalagi yang cowok nih, yang cowok kan suka kayak gitu ya. Woi dia kemana dia? Sekarang bahasanya ini cowok. Oh iya cowok. Kemana cowok asu gitu kan. Dan lain hal sebagainya. Nah coba kakak ulangi ya. Kalau verbal bullying itu contohnya kayak gimana? Oke, terus
Contohnya kayak gimana deh social bullying? Ada yang tahu social bullying? Kamu tahu gak sih sosial itu apa? Nah, berarti kalau misalkan social bullying itu contohnya kayak gimana? Misalnya contohnya kalau sosial bullying, sosial kan bermasyarakat ya kan? Sosial bermasyarakat. Berarti kalau misalkan kita mendapatkan bullying di ranah sosial, bisa jadi kita tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, atau kita dijauhi oleh masyarakat, atau kita nggak bisa dapat kelompok gitu kan secara sosial, kita selalu sendiri, tidak ada temannya dan lain hal sebagainya. Nah itu masuknya ke dalam bullying sosial gitu kan. Nah ada nggak sih di sini yang misalkan lagi main berkelompok tapi satu orang yang nggak ada temennya, ada nggak? Kamu, nah berarti kamu, oh bukan, oh ada, nah berarti teman kamu itu sedang mengalami yang namanya social bullying. Dia banyak temennya, dia ada di satu kelompok gitu kan seperti ini, tapi dia nggak ditemenin. Nah itu berarti masuknya ke dalam kategorisasi sosial bullying. Oke bu, oke. Nah udah kayak gitu ada lagi cyberbullying, tahu gak cyberbullying? Cyberbullying itu apa, coba ada yang tahu cyberbullying apa? Oke, kakak jelasin ya. Jadi cyberbullying itu merupakan salah satu bully yang dilakukan ketika kalian sedang bermain di sosial media. Misalnya contohnya ada yang punya ini WA atau TikTok, punya TikTok. Misalkan contoh yang kalian punya TikTok, kalian komen misalnya contoh Raisa itu upload foto mukanya gitu kan, terus kalian komen, ih meni goreng misalkan contohnya, ih meni ireng gitu, atau kalian melakukan berbagai macam hal di sosial media yang arahnya itu ke dalam bullying, seperti kalian ngehujat, kan banyak tuh meme Bahlil kan, ya kan, ngehujat-hujat Bahlil tuh. Nah, itu kan salah satu masuk ke dalam kategorisasi yang namanya cyberbullying. Emang kalian mau dijadiin memes mau gak? Foto kalian dijadiin stiker di dijadikan barang. Nah, itu masuknya ke dalam kategorisasi cyberbullying gitu. Paham? Coba kakak ulangin lagi. Bullying di sini contohnya kayak gimana? Oke, verbal bullying contohnya kayak gimana? Oke, sosial bullying kayak gimana? Nah itu, terus ada lagi? Tidak terima di kelompok masyarakat, ya. Terus banyak ya pokoknya. Cyberbullying kayak gimana? Ngehujatnya di mana? Meme di sosial media. Tepuk tangan dulu dong. Kamu dulu seumur kalian tuh nggak tahu apa itu bullying, apa itu sosial media. Di zaman kamu belajar masih pakai bullying. Masih pakai ini buku gitu kan, belum ada HP gitu ya. Itu tahun 1999 ya. Ya kakak sekolah kelahiran tahun 1985. Jadi kalau zaman kakak tuh nggak ada elektronik gitu, komputer kayak gini nggak ada. Jadi belajarnya nggak ada, menggunakan buku. Pokoknya sekolah aja dari rumah ke tempat sekolah itu jalan kaki, pakai sepeda biasanya. Harga transportasi juga masih 100 perak dulu. Ini murah banget. Nah itu. Nah terus nah ini mungkin dari KPRD nih ya, gantian katanya. Kalau misalkan ada yang melihat temannya dibully atau merasa dibully, biasanya apa yang kita lakuin sih? Tegur. Terus ada cara lain nggak? Boleh laporin dulu. Kalau misalkan
Jadi bakal seperti apa? Dia mati. Memperbesar masalah. Nah, di sini Kak Ferdi mau menjelaskan bagaimana jika kita merasa bahwa diri kita itu dibully atau melihat ada teman kita yang kena bully. Baiknya seperti apa, Kak? Oke, di sini kakak akan menjelaskan dampak orang yang kena bullying ya. Oke, nah kan ada ya yang dulu itu bisa disebut menjadi korban, ya kan? Contohnya siapa yang menjadi contoh? Kamu boleh. Karena kamu contohnya kena bully gitu ya, kena bully sama orang lain atau sama teman-teman kamu. Nah, jadi kamu itu merasa sedih dan takut, tidak percaya diri dan tidak semangat ke sekolah. Karena apa? Karena kamu sama teman kamu tuh kayak dijauhi atau diejek atau nggak diterima di kelompok yang lain gitu. Jadi kalau misalkan ada yang udah mulai merasa merasa sedih karena memang teman-teman yang tidak ada yang menemani di sekolah, tidak diajak kemana-mana, itu sudah masuk ke dalam ciri-ciri bahwa orang tersebut itu sudah kena bullying, Menjadi korban. ya sudah menjadi korban bullying karena dia merasa hidupnya itu kesepian karena nggak ada yang mau nemenin kan. Nah, terus ada pelakunya juga. Nah, Di sini ini siapa? pelaku nih. Di sini siapa yang mau jadi pelaku? Pelaku bullying. Ciri-ciri Contoh ada nggak? pelakunya. Tadi kan ciri-ciri korbannya, sekarang ciri-ciri pelakunya. Contoh korban kamu. Silakan. Ciri-ciri pelakunya gimana tuh? Misalkan kalau ngebully orang. Dia tuh orang yang kayak gimana biasanya? Marah. Bahwa ada yang mau jadi contoh, yang jadi pelaku. Betul. Kamu Karena ini gimana? ada jadi korban. Ini korban. Gimana kamu cara Gimana, Beb? melakukan bullying ke siapa sih namanya? Keisha. Coba. Misalnya Iya, contohnya. mengedit nama orang tua. Coba nggak apa-apa edik aja. Udah. Coba. Ini lagi role play. Coba contohnya kayak gimana? Lagi drama. Lagi acting. Dia baru kata-kata. Iya, gitu ya. Jadi si pelaku itu apa tadi, Kak? Nah, jadi si pelaku ini, jadi kalau si pelaku itu jadi sulit mempunyai teman lagi. Karena kenapa? Karena si pelaku ini kayak merasa jahat gitu loh di hadapan orang lain. Karena kan dia sering membuli orang lain gitu. Terus dia bisa tumbuh jadi anak yang suka menyakiti seperti terus menerus gitu, seperti yang dari hal yang sebelumnya. Lalu perilakunya yang tersebut itu bisa berdampak buruk di masa waktu yang akan datang. Kalian ngerasa diri kalian orang baik kan? Iya. Kalau misalkan gini nih, ibaratnya kan kita kan hidup sebagai makhluk sosial. Kalau misalkan kita diterima di masyarakat sebagai dengan baik, berarti kita itu orang baik. Tapi kalau misalkan kita diterima oleh masyarakat tidak baik, berarti ada yang perlu Dievaluasi, ini diperbaiki. diperbaiki. Kita harus lihat apa nih kesalahan kita, kok masyarakat teman-teman kita atau apa tetangga-tetangga kita yang di rumah nggak pada menerima kita dengan baik, apa ada permasalahan apa nih sama diri kita gitu. Nah, kita masuk ya ke tanda-tanda bullying. Ada yang tahu nggak? Dan cowok-cowok? Enggak. Tanda-tandanya orang yang kena bullying itu seperti apa? Apa? Nah, terus apa lagi? Nah, setuju. Dijawab ya kan? Nah, mentalnya rusak. Biasanya orang yang suka atau pernah kena bullying, selain mentalnya rusak
mendesak dia jadi apa? Enggak. Dia bakal jadi lebih pendiam ya. Nah, kalau ada tanda-tanda bully itu ada. Jadi kalian tuh kalau kalian nggak mau ya kalau kalian bully itu, kalian jadi apa ya? Jangan jadi pendiam. Dan kamu harus mendekati orang lain gitu biar ada komunikasi, biar ngobrol gitu. Kitanya harus bisa berbaur. Ya. Kalau misalkan diam terus, pengennya diajak terus kan temennya juga males tuh, katanya temennya juga males. Jadi kitanya harus bisa berbaur, harus bisa mengajak juga. Nah, terus yang kedua tadi ada yang sedih atau marah, nah, itu juga kan bisa disebut tanda-tanda bullying juga. Nah, lalu yang ketiga itu ada luka tapi dia tidak berani bercerita. Itu contohnya seperti apa? Gimana? Kalau enggak ada luka tapi dia tuh nggak pernah cerita gitu, karena kamu kena bullying gitu kan, kena apa ya, kayak disebut sama diri itu kamu kayak gini, tapi kan kamu kan merasa sakit hati gitu kan. Nah, tapi itu kamu nggak berani buat menceritakan ke teman kamu atau ke kelompok kamu gitu. Nah, lalu yang tanda-tanda bullying itu yang satu lagi yang terakhir apa? Yang orang yang kena bullying itu Yang apa? enggak ya. Nah, ini lu Mer, kenalin dulu dong, kenalin gitu. Halo gitu. Coba tanya namanya siapa? Terus lu tanya coba kali. Namanya siapa dong? Nih, yang terakhir orang, misalkan kamu kan kena bullying ya, jadi korban bullying gitu. Apa yang kamu mau nggak gitu buat berangkat ke sekolah lagi? Ketika enggak kan? Nah, jadi kamu tuh harus bisa berbaur ya, harus bisa berngobrol sama teman kamu dan itu juga. Jadi kamu harus apa ya? Harus saling berkomunikasi aja. Oke. Lalu nih selanjutnya yang tanda itu kan tadi udah ya tanda-tanda bullying. Nah sekarang ada yang akan dijelaskan maka ya. Halo. Halo, hai. Sama dong kakak cantiknya. Pakai kakak dong. Kira-kira masih semangat gak nih? Kenapa enggak? Kan itu kan terakhir harus beres ini. Nanti ada kakak baru. Minta dong ke Ferdi, kakak Ferdi gitu. Buat apa? Buat apa? Budget. Oke, bisa dilanjut gak? Bisa dilanjut gak nih? Bisa dilanjut gak buat materi yang selanjutnya? Bisa ya? Yang cowok-cowok bisa kan? Oke, makasih ya. Lanjut ya. Tahu siapa? Iya, betul.
deketin si Faruk mah orangnya sukanya suka membeli tapi nggak pernah dibalikin gitu. Bener lagi dia. Itu fakta ya. Itu maksudnya ini kan dari kalau misalkan di sekolah, kan kalian lagi sekolah nih, contoh. Terus ada salah satu teman kalian yang ngudulin, terus kalian ngejauhin. Itu kan kita nggak boleh. Nggak boleh tuh. Itu kalau misalkan kondisinya kalian lagi di sekolah, di rumah, atau di masyarakat tuh misalkan kayak kalian lagi ada kondangan gitu. Kondangan tuh lagi ada perlombaan gitu sama RT. Terus tiba-tiba ada satu orang yang jadi diajak buat ikut lomba, itu kasihan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, jadi kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, marilah injak bumi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Coba berdiri. Gak apa-apa, kita sambil. Tapi ini coba, tapi coba aja kecil sampai warga tahu, ya. Gak apa-apa, kecil. Kecil, oke? Jangan kenceng banget. Nih, tepuk tangannya kenceng banget ya. Oke? Injak bubunya. Nah, ayo, pokoknya kenceng banget. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, marilah injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, ya kencang. Nah, oke, coba. Kalau kau suka hati, teriak kencang. Nah, cukup. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita jangan membuli sesama manusia, atau sesama teman ya. Nah, ada yang mau nanyain nggak ke kakak-kakak ya? Udah ya, udah cukup. Waktu juga udah habis. Ya. Nanti kita mau main ini kerajinan. Oleh itu. Oke? Gak ada yang mau bertanya ini? Ya.
Yakin? Coba ada nggak? Ada nggak yang mau bertanya? Silakan. Atau mau nanya rumahnya nggak? Ya boleh. Kata-kata hari ini, janganlah kita membuli.